Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Merbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat GPM Merbali edisi 17 Juli 2022. Majelis Jemaat GPM Merbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Merbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Merbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Merbali, inilah Warta Pelayanan Jemaat Sepekan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka mendukung kegiatan launching sekolah model ekstrakurikuler Gereja Protestan Maluku, pencanangan Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku, dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-45 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala, maka kami menginformasikan kepada jemaat yang telah bersedia menerima para tamu bahwa kedatangan peserta di Dobo pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 7 pagi dengan menggunakan KM Gapulu. Kami mohon kerjasama jemaat untuk membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya bagi sektor Talita Kumi dan Immanuel yang berada di jalan utama agar memasang umbul-umbul menjelang kegiatan dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi sepasang calon suami istri atas nama Benhard Saimima dan Noni Rosita Andriani Biloro. Mohon topangan doa jemaat atas rencana pemberkatan nikah dimaksud. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bagi Bapak Vasco Watimena
dan Ibu Hendrika Kilai atas kelahiran anak Adrian Vincent Junior Watimena. Semoga kelahiran anak ini dapat membawa berkat bagi keluarga. Kami pun menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ariance Watimena Leksala, ibu dari Bapak Vasco Watimena, Ketua Unit 1 Sektor Talitakumi. Kiranya keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi duka cita ini. Kami juga menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga Musnana atas meninggalnya almarhum Robert Peter Musnana. Kiranya keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi duka cita ini. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh warga jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan momen pemilihan Kepala Desa Wangel, maka Majelis Jemaat menghimbau seluruh warga jemaat untuk mensukseskan kegiatan dimaksud dengan tetap menjaga persekutuan bergereja dan bermasyarakat. Gunakan hak pilih jemaat dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari pertikaian yang sia-sia oleh karena perbedaan pilihan. Tetapi jadikanlah agenda ini sebagai pesta iman yang menghadirkan calon pemimpin yang beriman, memiliki integritas dan komitmen kudus untuk menghadirkan pemulihan hidup bagi kita semua. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan masa depan anak-anak yang baik. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok bina umat, yakni kebaktian sektor, unit, kemitraan perempuan dan laki-laki, wadah pelayanan laki-laki dan perempuan, kebaktian pemuda, kebaktian anak, kebaktian warga gereja senior dan profesi. Kepada orang tua agar terus mendorong partisipasi anak, mengikuti kebaktian anak TPI ceria, serta mengikuti pendidikan formal gereja, SMTPI dan katekisasi. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelayanan kebaktian minggu ini, 17 Juli 2022 diatur sebagai berikut. Nas bacaan 2 Korintus pasal 10 ayat 1-11. Tema mingguan, hidup di dunia tapi bukan dari dunia. Kebaktian gereja anak, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, penatua Erwin Latupela, pengasuh bertugas, pengasuh Peniel 3, keyboardis Elsa Filinditi. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman pendeta E. Fatimena, penatua E. Filinditi, diaken R. Rumah Lewang, kolektan unit Talitakumi 2, keyboardis Elsa Filinditi, prokantor Jo dan Nela, soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Agus Koupun, paduan suara unit Talitakumi 2, penerima tamu keluarga Bapak Febri Leunukun, peserta kebaktian sektor Talitakumi dan Immanuel. Kebaktian dewasa jam 7 malam, pelayan firman pendeta Nyonya L. Akakip, penatua YR Tanate, diaken AF Imuliana, kolektan unit Peniel 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatugai, prokantor Eka Maya dan Eda, paduan suara unit Peniel 2, penerima tamu keluarga J. Salakori, peserta kebaktian sektor Peniel dan Sion. Majelis mingguan pendeta E. Fatimena, penatua E. Filinditi dan diaken R. Rumah Lewang. Pelayan firman buka usbu diaken R. Rumah Lewang. Pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah proses penurunan mutu lingkungan
dan ditandai oleh hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Penyebab kerusakan lingkungan. 1. Polusi. Polusi air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga maupun pabrik mencemari sungai-sungai dan lautan. Polusi udara mencemari udara yang kita hirup dan menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Polusi tanah merusak permukaan bumi. Polusi suara seperti kebisingan suara mesin menyebabkan mengganggu pendengaran. 2. Overpopulasi. Overpopulasi juga merupakan penyebab degradasi lingkungan. Peningkatan populasi berarti kenaikan paralel dalam kebutuhan dasar. Hal ini berarti lebih banyak lahan yang dibuka untuk pemukiman dan pertanian yang mengakibatkan deforestasi. Sementara berkurangnya tutupan hutan menghasilkan peningkatan kadar karbon di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. 3. Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir yang belum dikelola dengan baik, seperti sampah organik dan non-organik yang belum diurai, tumpukan sampah yang berbukit-bukit berpotensi menyebabkan berbagai penyakit bagi penghuni sekitarnya. 4. Bencana alam. Bencana alam lainnya seperti gempa bumi, badai, abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang pasang, dan kebakaran hutan juga berperan dalam degradasi lingkungan. Reboisasi. Penanaman kembali pohon-pohon di hutan lindung dan hutan mangrove di pantai dapat mencegah kerusakan lingkungan, karena pohon-pohon menyerap gas karbon dan juga mangrove dapat mencegah abrasi pantai. Peraturan pemerintah. Pemerintah dapat berperan memberikan peraturan dan sanksi tegas terhadap pembuangan limbah ilegal dengan denda yang sangat tinggi. Denda tersebut nantinya dapat digunakan untuk program-program perbaikan dan pembangunan daerah rawan bencana. Kurangi tingkat konsumsi. Dengan mengurangi konsumsi, kita mengurangi jumlah sampah dan gas rumah kaca yang dihasilkan setiap harinya. Daur ulang. Dengan memisahkan sampah organik dan non-organik, kita dapat mendaur ulang dan juga menggunakan kembali. Misalnya, sampah organik yang dapat diproses sehingga dapat digunakan sebagai pupuk. Hindari plastik. Plastik adalah benda yang sangat sulit diurai. Plastik juga berbahaya bila sudah berubah menjadi mikroplastik dan mencemari sumber makanan kita seperti ikan dan hewan ternak lainnya. Dengan mengurangi frekuensi penggunaannya, kita dapat menghindari resiko penyakit hingga kematian. Pendidikan. Melalui pendidikan baik di sekolah maupun berbagai program penyuluhan, kita dapat mengajak generasi penerus kita untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Mari selamatkan lingkungan Marbali dari kerusakan yang masif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seruan Gembala Layanan Umat ini disampaikan oleh Majelis Jemaat GPM Marbali. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada Panitia Pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah jemaat bahwa seluruh persembahan tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp50.557.500.
Total pendapatan per 16 Juli 2022, Rp18.746.000. Total pengeluaran per 16 Juli 2022, Rp42.771.000. Saldo kas minggu ini periode 17 Juli 2022, Rp26.532.500. Untuk menjaga kenyamanan kebaktian jemaat, maka jemaat diminta mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, dan mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan bagi orang tua yang membawa anak kecil agar dapat memperhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Setelah lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat berdiri dan menyambut prosesi para pelayan memasuki ruang kebaktian dengan menyanyikan lagu nyanyian PKJ nomor 7. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 17 Juli 2022, Majelis Jemaat KPM Marbali, Pimpinan Harian, Penatua M. Brola, Wakil Ketua, Penatua G. Serwakim, Sekretaris. Shalom.